Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi, mungkin saya informasikan karena masih ada masalah di LMS. Jadi, bagi yang belum bisa untuk mengisi absennya, silakan nanti setelah perbaikannya selesai, silakan isi absen di LMS seperti itu. Dan itu wajib dilakukan di LMS karena saya menggunakan data LMS untuk melakukan isian kehadiran seperti itu. Termasuk juga nanti aktivitas forum atau diskusi di LMS. Baik, sekarang hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang ke-11. Jadi kita membahas tentang bagaimana sebetulnya pengembangan teori. Jadi sudah sedikit masuk ke aplikasi dan penerapan metodologi. Ini berkaitan dengan nanti, terutama ketika Anda, adik-adik mulai melakukan tugas-tugas seperti tugas menulis paper, kemudian juga nanti menulis skripsi, tugas akhir itu. Ini akan penting sekali. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana pengembangan teori dan bagaimana menerapkan metodologi sebagai bagian dari filsafat ilmu. Kita akan mencoba. Jadi teori itu apa sih? Jadi mungkin sudah dari SMP, SMA sudah sering mendengarkan teori, tapi apa sesungguhnya teori itu? Jadi teori itu lebih dimaknai oleh serangkaian proposisi antara konsep-konsep yang saling berhubungan. Jadi konsep satu dengan yang lain saling berhubung untuk menjelaskan satu hal. Ya, menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Jadi biasanya ada hubungan antar konsep. Ya, di dalam penelitian kuantitatif nantinya banyak temukan nanti hubungan bersifat kausalitas. Jadi konsep satu yang lain menjelaskan satu fenomena berdasarkan hubungan yang satu konsep dengan konsep yang lain. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Ya, ada yang nanti hubungannya bersifat langsung, ada yang sifat langsung melalui satu konsep yang berubah menjadi variabel nanti. Ya, tidak ada variabel antara, yaitu ada intervening variabel seperti itu. Nah, jadi intinya, jadi teori, jadi kita menghubungkan konsep satu dengan lainnya itu sehingga dapat menjelaskan satu fenomena tertentu. Nah, kemudian kalau kita maknai, jadi teori itu adalah suatu himpunan konsep atau kumpulan dari konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang memberikan suatu pandangan yang sistematis mengenai gejala dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena atau gejala. Jadi ini sudah sangat jelas. Nah, kemudian bisa kita pahami teori ini sangat penting ya. Teori sangat penting diketahui. Jadi untuk menjelaskan fenomena, untuk menjelaskan permasalahan. Dan kemudian teori ini otomatis akan selalu berkembang seiring dengan kemudian dilakukannya pengembangan ilmu pengetahuan, jadi dengan melakukan survei, riset, dan lain sebagainya itu otomatis akan bisa mengembangkan teori. Jadi ada temuan-temuan teori baru yang ditemukan dan lain sebagainya. Nah, apa sebetulnya fungsi dari teori? Jadi kita sekarang membicarakan apa sih fungsinya.
apa pentingnya sebuah teori dalam kajian ilmiah. Nah, teori berfungsi berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis. Jadi ini akan selalu berkaitan dengan konsep tadi atau variabel. Jadi konsep yang awalnya bermakna abstraksi dari beberapa fenomena tertentu. Nah, kemudian ketika konsep ini mengandung nilai, jadi mengandung nilai, dia bisa diberikan penilaian, maka dia disebut variabel. Kemudian asumsi dari generalisasi yang logis. Jadi ada kata logis. Jadi berarti menggunakan hukum-hukum logika. Itu bagian dari filsafat yang berkaitan dengan bagaimana cara penyimpulan yang benar. Nah, teori berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan. Jadi, bagaimana dia bisa mengungkapkan sesuatu, bagaimana menjelaskan sesuatu, bagaimana memprediksikan satu perilaku yang punya keteraturan. Jadi ada kajian. Jadi satu definisi akan tetap, misalnya ketika misal kita mengungkapkan politik, didefinisikan sebagai satu cara untuk bagaimana mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu. Jadi teori ini akan ajak berlaku dengan catatan sebelum ditemukannya suatu teori yang baru. Jadi seperti saya katakan pada kuliah sebelumnya, bahwa kebenaran dalam ilmu, kebenaran dalam teori berlaku kebenaran yang relatif, kebenaran yang sementara sifatnya. Jadi setelah ada satu teori, satu penemuan baru, itu akan bisa kemudian mengubah satu kebenaran yang diyakini sebelumnya berdasarkan teori tertentu. Nah, fungsi teori adalah sebagai stimulus dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi menstimuli, jadi dia merangsang untuk bagaimana bisa terjadi pengembangan pengetahuan. Dengan ditemukannya teori, dengan dikembangkannya teori, maka otomatis ilmu pengetahuan akan berkembang juga seperti itu. Nah, setelah fungsi diketahui, kemudian kita melihat apa peranan teori. Jadi apa yang bisa disumbangkan teori berkaitan dengan terutama sekali kajian ilmiah. Nah, teori berperan sebagai orientasi utama dari ilmu. Jadi bisa dikatakan, jadi kalau membahas ilmu pengetahuan tanpa teori itu intinya tidak ada. Jadi orientasi utamanya itulah teori. Teori sebagai konseptualisasi dan klasifikasi. Jadi bagaimana sesuatu itu bisa dikonsepkan, diberikan pengertian, bisa kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan itu berdasarkan pada teori. Teori juga bisa meringkaskan fakta. Fakta inilah kenyataan yang ada, yang bersifat jamak. Jadi sekali lagi untuk yang tunggal namanya faktum. Jadi meringkaskan apa sebetulnya saat kenyataan yang ada itu untuk supaya bisa diberikan pengertian. Teori juga memprediksikan fakta, ini salah fakta ya. Jadi faktum. Jadi memprediksikan fakta bagaimana yang akan datang. Jadi dengan teori akan bisa diprediksikan. Misalnya dalam ekonomi semakin banyak permintaan, maka akan berakibat pada naiknya harga, itu bisa. Yaitu dia bisa memprediksikan. Dan biasanya itu masih teorinya digantikan oleh satu kebenaran yang baru, dia bisa dipakai seperti itu. Nah, teori juga memperjelas celah kosong. Jadi ada satu yang belum bisa kemudian
apa namanya diketahui seperti itu. Nah, dengan teori dibantu. Seperti dalam riset misalnya, kita menggunakan teori untuk menjelaskan nanti. Terutama sekali dalam riset kualitatif, dia berfungsi untuk menjelaskan fenomena. Nah, dalam riset yang kuantitatif, teori akan berguna, bermanfaat sekali dalam kaitan kemudian menciptakan sebuah hipotesis atau dugaan sementara atau kesimpulan sementara. Kemudian apa peranan fakta terhadap teori? Jadi bagaimana dikaitkan antara fakta dengan teori? Jadi di sini fakta menolong memprakarsai teori. Jadi adanya sebuah kenyataan yang ada itu akan bisa mendorong untuk penemuan sebuah teori. Fakta memberi jalan dalam mengubah atau memformulasikan teori baru. Jadi satu fenomena yang ada, satu fakta yang ada itu bisa kemudian menjadi atau mendorong sebuah teori baru. Misalnya dengan kecenderungan fakta yang ada bahwa orientasi pemilih muda itu cenderung kemudian menginginkan adanya pemimpin yang milenial, yang sesuai dengan jiwa anak muda seperti itu. Jadi ini akan kemudian mendorong bagaimana kemudian teori yang ditemui itu mengungkapkan fenomena itu. Jadi bagaimana kejiwaan psikologi anak muda itu sesuai dengan harapan-harapan mereka yang bagi pemimpin yang sesuai dengan kondisi mereka. Dalam kaitan dengan ini, yaitu misalnya kondisi yang milenial. Jadi pemimpin yang bisa bergaul dengan anak muda, sesuai dengan gaya-gaya anak muda, mengungkapkan satu cara atau kebijakan bagaimana kemudian kebijakan yang dibuat itu bisa mengadopsi keinginan anak muda seperti itu. Kemudian fakta dapat membuat penolak terhadap diri nih. Jadi di samping memprakarsai, di samping mendorong pada perwujudan teori, fakta juga dapat membuat penolakan terhadap teori. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu riset yang dilakukan itu bisa kemudian terjadi penolakan. Temuan yang didapatkan dari riset itu kemudian menolak teori. Nah, dalam kaitan dengan riset yang kuantitatif, ada yang namanya hipotesis nol, ada namanya hipotesis alternatif, jadi H0 dan HA. Nah, hipotesis yang dicari itu adalah H0. Nah, manakala kemudian hipotesis tidak terbukti, berarti ada penolakan di sini. Ya. Jadi riset itu tidak selalu kemudian harus sesuai dengan hipotesis. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam riset akan terjadi penolakan terhadap hipotesis. Dan itu bukan salah, tapi bagaimana kita menjelaskan fakta yang ada itu. Jadi ini bisa merupakan suatu temuan. Fakta menukar fokus dan orientasi baru dari teori. Jadi ini akan selalu terjadi. Nah, inilah yang mengakibatkan kemudian terjadinya pengembangan ilmu, ya, karena temuan-temuan baru. Jadi penolakan pada teori seperti itu akan otomatis akan bisa mengembangkan ilmu. Nah, apa seharusnya kontribusi dari teori ini? Ya, dengan teori itu bisa meningkatkan keberhasilan penelitian. Seperti saya sampaikan tadi. Jadi ada sesuatu yang berarti ada sumbangsihnya. Biasanya ini dikaitkan dengan kemudian kemanfaatan dalam riset ditulis pada bagian awal. Apa sih sebetulnya kegunaan? Apa sih sebetulnya manfaat dari riset yang dilakukan? Nah, kepada
lembaga seperti lembaga keilmuan perguruan tinggi riset ini untuk bla bla bla. Kemudian kepada masyarakat misalnya, atau kepada institusi pemerintah misalnya apa sumbangsinya dari kontribusi ilmuwan. Penemuan yang tampaknya berbeda-beda ke dalam keseluruhan dan memperjelas proses-proses dalamnya. Jadi dia menghubungkan penemuan-penemuan yang berbeda-beda. Nah, itu kemudian dibuat sebuah generalisasi sehingga kemudian bisa menjelaskan jadi proses yang terkandung dalam topik riset yang dilakukan. Nah, teori dapat memberikan penjelasan hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian. Jadi banyak sekali manfaat dari teori, kontribusi dari teori, kegunaan dari teori, dan ini harus kemudian dipelajari. Nah, dalam kaitan dengan filsafat ilmu, ini yang disebut dengan aksiologi. Nilai yang disumbangkan, seperti itu. Jadi tidak mungkin sebuah riset itu tanpa mengandung aksiologi. Tidak mungkin sebuah riset yang dilakukan itu tidak memberikan manfaat. Ya, seperti itu. Karena satu aspek sangat penting dalam filsafat ilmu yaitu aksiologi harus memberikan manfaat pada pengembangan keilmuan ataupun manfaat praktis yang bisa kemudian dirasakan oleh masyarakat maupun pengambil kebijakan atau policy maker. Nah, ya ini fungsi teori tadi. Jadi menjelaskan generalisasi empiris yang telah diketahui. Jadi dengan meringkaskan masa lalu suatu ilmu atau meramalkan generalisasi empiris yang masih belum diketahui dengan mengarahkan masa depan suatu ilmu. Jadi suatu ilmu jadi yang pelajari itu adalah masa lalu, kondisi masa sekarang untuk bisa memprediksikan kondisi yang akan kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Nah, apa tujuan dari teori ini? Jadi teori bertujuan untuk menjelaskan gejala dengan memperinci hubungan antara variabel dengan variabel lainnya, bagaimana bentuk hubungan itu sehingga bisa membuat ramalan dari variabel tertentu ke variabel lainnya. Ya, seperti saya ungkapkan tadi. Jadi meramalkan itu untuk kemudian mencegah sesuatu yang buruk terjadi, bisa untuk bagaimana lebih mensejahterakan masyarakat seperti itu misalnya. Jadi peramalan teori itu penting dilakukan. Jadi misalnya berkaitan dengan partisipasi politik itu harus kemudian bisa dikelola dengan baik. Kalau kemudian tidak diberikan ruang untuk komunikasi politik dari pariwisata seperti ini, ya, ini akan menjadi semacam potensi laten yang suatu saat akan bisa muncul sebagai ledakan partisipasi. Jadi ini kurang bagus bagi kehidupan bernegara. Nah, selanjutnya metode. Sebelum kita membahas tentang metodologi, Anda sering mendengar ya tentang metode ini. Apa sebetulnya metode? Jadi metode atau metode. Jadi itu berarti cara. Metodik berarti cara dari bahasa Greek. Metodik berarti meta, melalui atau melewati, dan hodos. Jadi jalan atau cara. Jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini merupakan cara. Cara bagaimana kita berjalan. Cara bagaimana kita menulis cara. Nah, kalau caranya tidak diketahui, jadi cara berjalan tidak diketahui, maka orang tidak bisa berjalan. Nah, kaitan dengan metode ini adalah untuk tujuan. Tujuannya adalah misalnya tujuan ilmiah untuk melakukan kajian tertentu. Nah, kalau caranya tidak diketahui, tidak mungkin bisa dilakukan kajian itu. Nah, metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Lalu ada istilah lainnya yang berkaitan dengan dua istilah, yaitu teknik. Teknik adalah cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam pelaksanaan
prosedur. Jadi ada kemiripan. Jadi teknik itu lebih kepada hal yang lebih praktis, teknisnya. Ya. Misalnya kita dalam riset itu ada teknik pengambilan sampel. Ya. Jadi bagaimana cara populasi yang banyak itu, misalnya ada 100 populasi, itu mengambil sampelnya itu bagaimana, ada tekniknya. Secara umum atau secara luas, pengertian metode atau metodik artinya adalah ilmu mengenai jalan yang harus dilalui untuk mengajar anak didik agar bisa tercapai tujuan belajar. Nah, kalau ini metode mengajar, ya. Jadi dalam mengajar ada metodenya. Ada kemudian cara langsung, ada cara tidak langsung. Kemudian ada pembelajaran, cara mengajar dengan anak-anak, model anak biasa dengan gembira, model dewasa pembelajaran ada. Jadi itu metode. Ya. Nah, kemudian kita masuk metodologi. Metodologi. Jadi metode cara jalan untuk mencapai tujuan. Dan metodologi yaitu ilmunya. Jadi bagaimana metode itu bisa dipelajari. Jadi metode artinya sebuah jalan atau lewat mencapai tujuan, sedangkan logos seperti ilmu. Jadi metodologi itu cara atau ilmu. Bagaimana kita mempelajari metodenya. Jadi kalau nanti ada misalnya semester 6 ada metodologi ilmu politik. Jadi cara mempelajari metode ilmu politik seperti itu. Nah, ilmu, jadi ilmu terdiri dari 4 prinsip, yaitu ada orde, ada keteraturan seperti orde baru, ya. Jadi keteraturan yang baru. Kemudian ada determinisme, determinan itu penyebab, ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi disebut dengan determinan, sebab-sebab. Ada parsimoni, ada kesederhanaan. Ada empirisisme, jadi pengalaman yang bisa diamati. Jadi berdasarkan sesuatu yang bisa diamati. Nah, dari prinsip tersebut maka terdapat banyak jalan. Jadi untuk dapat menemukan kebenaran. Metodologi adalah sebuah tata cara yang menentukan proses penelusuran apa yang ingin digunakan. Jadi dalam kaitan dengan riset misalnya, ketika kemudian Anda sampai pada persimpangan, bagaimana caranya melakukan riset ini? Jadi apakah melakukan metode kualitatif, metode kuantitatif? Nah, ada metodologinya, jadi pilihannya. Jadi bagaimana kemudian kita menentukan berdasarkan suatu keadaan, kondisi yang sudah kita amati untuk memutuskan metode mana yang terbaik. Itu ada metodologi. Metodologi penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan, dan prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Penelitian merupakan sebuah penyajian yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan. Ya. Jadi kira-kira bisa dipahami kaitan kemudian ada perbedaan antara metode dan metodologi. Jadi metodenya adalah merupakan caranya, jalannya untuk mencapai tujuan. Jadi kalau melakukan riset, tujuan riset. Tapi metodologinya bagaimana kemudian cara itu dipelajari. Ingat, logos. Jadi berkaitan dengan ilmu. Nah, kita masuk ke dalam kriteria metode ilmiah. Apa sih kriteria? Jadi metode ilmiah. Jadi sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Pertama, selalu berdasarkan pada fakta. Jadi tidak ada metode ilmiah yang tidak berdasarkan pada fakta. Suatu kenyataan yang mengeril ada.
Kemudian bebas dari prasangka. Jadi opini, pendapat dari kita itu menjadi sesuatu dasar. Ya. Jadi bebas dari prasangka. Jangan subjektivitas itu dimunculkan, tapi berdasarkan pada kondisi real atau objektivitas. Ya. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip analisis. Jadi dalam tahapan ketika kemudian sebuah data sudah ditemukan, fakta yang sudah ada seperti itu, maka kemudian berdasarkan pada teori yang sudah disiapkan sebelumnya, kita melakukan analisis. Analisis artinya kemudian penjabaran, breakdown dari apa yang kemudian diinformasikan, dilihat dari datanya seperti itu, supaya bisa ditemukan sesuatu, atau supaya kemudian terjawab permasalahan yang ada. Menggunakan ukuran objektif, ya, ukuran yang sebenarnya, ukuran yang sesuai dengan kondisi objeknya. Jadi ibaratnya memotret seperti itu. Jadi potret yang objektif adalah potret yang kemudian tidak direkayasa. Potret yang apa adanya, memberikan gambaran seperti kondisi yang sebenarnya seperti itu. Kemudian menggunakan hipotesis. Jadi seperti saya sampaikan tadi, hipotesis adalah suatu dugaan sementara sebelum kita melakukan riset, atau bisa merupakan suatu jawaban sementara dari riset yang dilakukan yang dibuat berdasarkan kepada teori. Ya. Jadi sebelum satu riset dilakukan, kita sudah bisa menemukan jawabannya, tapi bersifat sementara, yang dibuat bukan berdasarkan kondisi objektif, bukan berdasarkan fakta, data lapangan, tapi masih jawaban yang didasarkan pada teori. Nah, ini akan diujikan. Jadi, apakah kemudian hipotesis itu terbukti atau tidak? Hipotesis itu diterima atau ditolak, seperti itu. Setelah diketahui, setelah kemudian melakukan riset, fakta dan data sudah ditemukan. Baru bisa kemudian kita melakukan pembuktian pada hipotesis. Nah, kemudian menggunakan teknik-teknik kuantitatif. Jadi termasuk kualitatif juga. Jadi dalam kaitan dengan metode kuantitatif, menggunakan teknik kuantitatif, dalam kualitatif menggunakan teknik kualitatif. Baik, seperti itu yang sesi pertama. Silakan, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Saya ingin memberi pertanyaan, Pak. Iya, silakan, Dewi. Menurut Bapak, apa peran metodologi dalam proses penelitian dan sejauh mana penting atau sangat pentingnya, Pak? Ya, dalam sebuah riset, ya kita harus mempelajari tentang risetnya. Jadi apa penelitian itu, bagaimana prosedurnya, bagaimana prasyarat dalam penelitian itu seperti itu. Nah, semuanya itu diajarkan dalam metodologi penelitian. Jadi ibaratnya sekarang ada Google Map. Sebelum Anda menuju tempat tertentu, akan sangat terbantu sekali dengan Google Map. Ya, bayangkan kalau Anda kemudian pergi ke tempat tertentu tidak menggunakan Google Map atau cara yang masih konvensional dengan alamat saja diberikan seperti itu, tentu akan lebih sulit ketimbang kemudian kita sudah diberikan Google Map seperti itu. Nah, gambaran seperti itu, jadi metodologi penelitian itu di Google Map dalam kaitan dengan tujuan untuk mencapai sebuah tempat. Nah, dalam ini tujuannya adalah untuk melakukan penelitian atau riset. Jadi metodologi penelitian itu sangat penting sekali untuk bagaimana menuntun kita tentang cara-cara bagaimana melakukan sebuah riset yang baik. Ya, saya kira. Terima kasih. Begitu. Izin menanggapi, Pak. Silakan, siapa? Saya, Pak.
Ya, langsung saja. Dengan menggunakan metodologi itu, bahwa nantinya peneliti dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan. Dengan menggunakan metodologi juga dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya seperti keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Dan dengan sumber yang valid, maka hasil peneliti dapat dipercaya oleh banyak orang. Sekian, Pak. Oke, memang benar bahwa kita bisa dalam membuat rencana sebuah riset atau disebut dengan proposal. Jadi itu sudah bisa merencanakan berapa lama riset akan dilakukan. Jadi karena ini merupakan satu proses yang panjang dari penyusunan proposalnya sampai kemudian mengumpulkan data, sampai kemudian melakukan analisis, termasuk juga perizinannya seperti itu, maka metodologi ini juga sudah bisa kemudian dijadikan sebagai langkah bagaimana kemudian perencanaan riset yang baik itu dilakukan. Ya, seperti nanti Anda juga akan membuat proposal. Jadi ada itu waktu paling tidak 6 bulan itu disediakan dari Anda membuat proposalnya, dari kemudian diujikan proposalnya seperti itu sampai kemudian kepada penelitian lapangan. Nah, dari 6 bulan itu bagaimana Anda mengatur sedemikian rupa sehingga tahap-tahap penelitiannya semuanya berjalan dengan baik dan bisa sesuai dengan waktu yang sudah dibuat sebelumnya seperti itu. Ya benar, bahwa dengan metodologi penelitian ini akan kemudian kita dimudahkan untuk melakukan sebuah riset dan kemudian diarahkan untuk bisa membuat sebuah riset yang baik dan benar. Ya, mungkin ada lagi? Silakan yang lain. Pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Mungkin saya bertanya tentang aspek metodologi. Apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap suatu penelitian? Ya, ini merupakan dua tradisi dalam ilmu pengetahuan yang berkembang sampai saat ini, dan keduanya sama kuat memiliki dasar paradigma yang sangat berbeda untuk tidak mengatakan bertolak belakang. Jadi ini nanti Anda harus pelajari, tentu terutama dalam pelajaran metode penelitian. Jadi Anda dapatkan apa sebetulnya paradigma penelitian kualitatif, apa paradigma penelitian kuantitatif. Jadi dasarnya itu ada sesuatu yang berbeda. Dan kemudian kita bisa memilih berdasarkan satu alasan yang logis kenapa menggunakan penelitian kualitatif bukan kuantitatif, atau sebaliknya kenapa menggunakan kuantitatif bukan kualitatif. Nah, di antara kedua itu ada berkembang kemudian yang namanya mixed method. Jadi metode penelitian campuran. Jadi campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Tapi yang perlu diingat bahwa kemudian campuran ini tidak murni bisa 50-50. Jadi 50%, 50% tidak mungkin. Pasti satu yang merupakan metode utama, misalnya kualitatif. Nah, metode kuantitatif ini sebagai pendukung. Atau sebaliknya, metode kuantitatifnya utama, kualitatifnya mendukung seperti itu. Kalau kita menggunakan mix. Nah, memang ini harus dipaham. Jadi dalam mata kuliah ini tidak mungkin saya menyampaikan secara khusus tentang kedua metode ini, hanya kemudian menempatkan kedua metode ini dalam kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi seperti tujuan dari sebuah ilmu itu harus kemudian dikembangkan. Jadi tidak mandek pada awalnya. Nah, dengan metode itu kemudian di alat ada cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan metode kuantitatif, kualitatif itu adalah merupakan pilihan ya, kemudian bagaimana seorang peneliti itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya kira itu, Dave. Ya, mungkin masih ada? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan.
Tadi kan dijelaskan mengenai peranan fakta terhadap teori. Banyak fakta yang ditemui menjurus kepada penemuan teori baru dengan menggunakan generalisasi. Maka tidak mungkin akan menghasilkan sebuah teori. Pertanyaan saya tuh, apakah fakta dapat menolak sebuah teori? Itu Pak, sekian. Iya, menolak itu maksudnya suatu fakta ditemukan fakta yang berbeda. Ya, misalnya teori yang menyatakan bahwa makin tinggi pendidikan seseorang itu makin baik, kemudian partisipasi politiknya seperti itu. Nah, kemudian ditemukan satu kondisi orang yang berpendidikan tinggi, jadi faktanya berpendidikan tinggi, justru kemudian tidak melakukan partisipasi politik dengan baik, misalnya dengan non-voting, tidak ikut memilih. Nah, seperti itu misalnya. Ini kan kondisi yang berbalikan, bertolak belakang dengan teori yang semula seperti itu. Nah, ini bukan berarti benar atau salah seperti itu, tapi kita bagaimana menjelaskan fenomena ini. Ini menarik. Jadi satu komunitas tertentu misalnya, di mana banyak orang-orang pintar, justru kemudian tidak merespon bagaimana hak politiknya dalam hal ini, yaitu misalnya kaitan dengan pemilihan itu tidak digunakan. Jadi dia memilih untuk tidak memilih, jadi istilahnya non-voting atau golput seperti itu. Nah, ini kan bisa menolak teori yang sebelumnya. Dan ini menarik, jadi bisa dijelaskan, berarti bisa ditemukan sesuatu yang baru seperti itu. Jadi sesi pertama ini waktunya sudah selesai, jadi kita akan rehat sejenak ya. Nanti akan saya berikan link yang kedua seperti itu. Ya, silakan. Ya, Pak.